Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fata Maulana. Saya mewakili kelompok 11 untuk melakukan presentasi. Di sini saya akan mempresentasikan menguji ketajaman implementasi e-commerce dalam penjualan kamar hotel di Bali. Penelitian ini menganalisis fenomena implementasi e-commerce dalam penjualan kamar hotel di Bali, khususnya pada Holiday Inn Express Bali. Meskipun hotel ini telah menggunakan sistem e-commerce global, namun average room rate atau ARR masih lebih rendah dibandingkan dengan hotel Holiday Inn Express di negara Asia lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-commerce dalam meningkatkan pendapatan hotel. Konsep penyedia pasar sewa kamar hotel, teknologi informasi online, kemajuan teknologi informasi berbasis internet telah menciptakan sistem penyedia pasar sewa kamar hotel secara online. Hal ini memungkinkan hotel untuk meningkatkan pendapatan melalui jaringan sistem teknologi informasi. Strategi offline, meskipun e-commerce menjadi tren, strategi offline tetap penting dalam industri perhotelan. Kombinasi antara strategi online dan offline diperlukan untuk mengoptimalkan penjualan kamar hotel. Tantangan implementasi, namun masih belum jelas apakah penerapan e-commerce dapat bekerja secara aktif di seluruh strategi hotel dalam mengembangkan pendapatan. Penelitian ini akan menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi e-commerce. Tujuan penelitian nomor 1, analisis fenomena ARR. Menganalisis fenomena ARR di Holiday Inn Express Bali yang menggunakan prosedur operasi standar global. Nomor 2, perbandingan dengan negara lain. Membandingkan ARR Holiday Inn Express Bali dengan hotel serupa di negara Asia Pasifik lainnya yang masih relatif rendah. 3, faktor-faktor penyebab. Mengidentifikasi faktor-faktor seperti lokasi dan strategi perusahaan yang mempengaruhi rendahnya ARR di Bali. Nomor 4, peran pemerintah. Menganalisis perlunya kebijakan pemerintah dalam mengatasi perkembangan industri perhotelan di Bali. Berikutnya adalah metode penelitian. Pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat konstruktif dengan tinjauan literatur dan didokumentasikan sebagai sumber data utama. Studi kasus. Studi kasus dilakukan di Hotel Holiday Inn Express Bali Raya Kuta sebagai objek penelitian. Pengumpulan data. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan manajemen hotel, sedangkan data sekunder berasal dari laporan penjualan kamar hotel. Analisis data. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikutnya adalah hasil penelitian dari studi kasus sebelumnya. Yang pertama adalah kendala lokasi. Lokasi Holiday Inn Express Bali yang tidak berada di tepi pantai menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pasar yang didominasi oleh wisatawan Eropa yang mencari hotel dekat pantai. Nomor 2 adalah persaingan harga. Adanya oversupply hotel di Bali mengakibatkan terjadinya perang harga sehingga hotel-hotel bintang 4 dan 5 harus menetapkan tarif yang sama dengan hotel bintang 3. Struktur organisasi. Holiday Inn Express Bali menerapkan konsep multitasking pada bagian penjualan dan pemasaran sehingga tidak ada fokus khusus untuk menangani e-commerce. Berikutnya adalah perbandingan dengan hotel lain. Holiday Inn Express Baruna. Holiday Inn Express Baruna telah menargetkan kontribusi penjualan melalui e-commerce mencapai 75% dari total okupansi pada tahun 2019. Jauh lebih tinggi dibandingkan Holiday Inn Express Bali Raya Kuta. Sovereign Bali. Hotel Sovereign Bali yang menerapkan konsep full service memiliki staf khusus untuk menangani e-commerce, sehingga kontribusi penjualan online mencapai 60% dari total pendapatan. Perbedaan strategi pengolahan e-commerce antara hotel-hotel tersebut berdampak signifikan pada kontribusi penjualan online terhadap total pendapatan hotel. Peran pemerintah dalam kasus ini adalah standarisasi harga.
Pemerintah perlu membuat standar klasifikasi hotel dengan harga yang relevan sesuai dengan bintang dan layanan yang diberikan. Berikutnya adalah kebijakan industri. Diperlukan intervensi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mengatur perkembangan industri perhotelan di Bali. Dukungan infrastruktur. Pemerintah juga harus menyediakan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mendukung implementasi e-commerce di industri perhotelan. Berikutnya adalah strategi optimalisasi e-commerce. Yang pertama, staf khusus e-commerce. Perlu adanya staf khusus yang menangani e-commerce mulai dari manajemen alokasi kamar, promosi hingga komunikasi dengan mitra online. Yang kedua adalah relasi dengan mitra online. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan mitra online travel agent atau OTA untuk mendorong peningkatan penjualan. Strategi promosi aktif. Melakukan promosi aktif melalui e-commerce, seperti penawaran khusus berdasarkan tingkat hunian harian. Manajemen inventory. Memantau dan mengelola inventory kamar secara efektif untuk mengoptimalkan penjualan melalui e-commerce. Kontribusi penelitian. Nomor 1. Pengembangan pendapatan. Penelitian ini berkontribusi pada industri perhotelan dalam mengembangkan pendapatan melalui implementasi e-commerce. Yang kedua, peningkatan okupansi. Optimalisasi e-commerce dapat membantu meningkatkan tingkat hunian hotel dan menghasilkan average room rate yang lebih baik. Nomor 3, efisiensi biaya. Implementasi e-commerce juga dapat menekan biaya operasional hotel yang meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis. Kesimpulan dari metode penelitian ini adalah implementasi e-commerce sepertinya masih belum efektif di Holiday Inn Express Bali, namun menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Penyebabnya adalah seperti lokasi hotel yang kurang strategis, persaingan harga, dan struktur organisasi yang tidak fokus pada e-commerce. Perbandingan hotel lain dengan strategi e-commerce yang lebih baik dapat mencapai kontribusi penjualan online hingga 60%. Dan serta peran pemerintah. Diperlukan intervensi pemerintah dalam membuat kebijakan dan menyediakan dukungan infrastruktur. Strategi optimalisasi. Memiliki staf khusus e-commerce, membangun relasi dengan mitra online, dan manajemen inventory yang efektif. Sekian presentasi saya, bila banyak salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.